Apakah betul masyarakat merasa aman dan nyaman dengan ditangkapnya Habib Rizik? Justru saya berpikir sebaliknya. Masyarakat makin merasa tidak aman dan tidak nyaman. Terutama mereka yang berani bersuara kritis. Artinya, besok-besok seorang Habib Rizik saja bisa diperlakukan seperti ini. Apalagi masyarakat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih breaking news. Ini sudah hari ke-6 ya saya breaking news. Memang sengaja karena perkembangan yang luar biasa soal Laskar FPI Front Pembela Islam yang tewas, entah dibunuh, dibantai atau terjadi aksi bela diri oleh aparat keamanan, masih dalam proses penyelidikan dan penyelidikan ya, karena belum ada bukti yang lebih kuat. Dan kita tahu bahwa Habib Rizik akhirnya ditangkap, dan sepertinya memang Polda Metro tidak mau bernegosiasi lagi, bahkan mengatakan Habib Rizik datang ke Polda Metro karena takut ditangkap. Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah kerumunan. Lalu dikenakan juga pasal hasutan. Ya, begitulah nasib Habib Rizik ya. Saya kira memang ini tokoh kontroversial. Banyak yang suka, banyak pula yang tidak suka. Tapi terlepas suka dan tidak suka, ada satu hal yang kita tidak boleh lupakan, itu ajaran agama, ajaran Pancasila juga, yaitu bersikap adil. Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bacakan ini ya, mengenai penahanan Rizik Syihab. Rizik resmi ditangkap, penahanan ditentukan 24 jam ke depan. CNN Indonesia 12/12/2020. Wah, harinya luar biasa ya. 12/12/2020 ya. Ini adalah tanggal keramat penangkapan Habib Rizik. Jakarta, CNN Indonesia. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus menyatakan pihaknya sudah menangkap pentolan Front Pembela Islam FPI yang juga telah menjadi tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan Rizik Syihab. Ia menyatakan surat penangkapan dari penyidik sudah diterima langsung oleh Rizik Syihab saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Sabtu 12/12. Sudah diberikan surat penangkapan, resmi ditangkap, kata Yusri kepada wartawan Sabtu 12/12. 12/12 terus ya. Berdasarkan pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Polisi bisa melakukan penangkapan terhadap seseorang jika memiliki minimal 2 alat bukti kuat terkait tindak pidana. Surat penangkapan juga mesti diberikan kepada yang bersangkutan. Orang yang ditangkap memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum atau pengacara. Orang yang ditangkap juga mesti diperiksa tanpa tekanan, intimidasi atau disiksa. Setelah 1 kali 24 jam, polisi punya wewenang untuk membebaskan atau menahan orang yang ditangkap tersebut. Masa penahanan yakni 20 hari dan bisa diperpanjang. Sebelumnya, Yusri juga menegaskan ditahan atau tidaknya Rizik akan tergantung pada hasil pemeriksaan Polda Metro Jaya hari ini. Kan kewenangan dari penyidik melihat nanti alasan objektif dan subjektif. Kita punya waktu 1 kali 24 jam. Nah, nanti baru bisa ditentukan apakah ditahan, kata Yusri. Rizik datang ke Polda Metro Jaya untuk menyerahkan diri pada Sabtu 12/12. Kepolisian menyebut Rizik tidak memenuhi panggilan, melainkan menyerahkan diri karena takut ditangkap. Bahwa tidak ada pemanggilan, tetapi MRS menyerahkan diri, kata Yusri.
Rizik datang ditemani Sekretaris Umum DPP FPI Munarman dan tim hukum FPI Aziz Yanuar. Rizik dijerat dengan pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP terkait perkara ini. Pasal 160 KUHP dikenal dengan pasal tindak pidana penghasutan dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun. Ya, Sobat Era sekalian, kalau kita lihat ya, narasi-narasi yang dikembangkan oleh Polda Metro, oleh polisi adalah narasi yang menggambarkan seolah-olah kejahatan yang dilakukan oleh Habib Rizik itu adalah kejahatan yang sangat berat. Sampai ada kata-kata bahwa akan langsung ditangkap dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal kita tahu penangkapan itu sendiri ya dalam konotasi masyarakat itu ya terhadap kriminal kelas berat. Tapi ya di prakteknya memang penangkapan bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk aktivis kami kemarin, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, termasuk juga kepada para kiai ya, para ulama yang hanya membuat status atau menjawab di media sosial saja. Jadi memang paradigmanya sudah sangat berubah ya. Jadi paradigmanya bukan lagi melindungi dan mengayomi masyarakat sepertinya, tapi bagaimana paradigmanya adalah ya kalau mereka mau ditangkap, ditangkap, kalau enggak, enggak. Jadi terkesan polisi memberikan special treatment, dalam tanda kutip special treatmentnya kepada Habib Rizik. Agak mengherankan misalnya ya, pertama-tama kenapa harus dikatakan bahwa dia bukan diperiksa tetapi dia menyerahkan diri? Memang selama ini Habib Rizik buron, kan tidak masuk akal rasanya. Kenapa begitu? Begini Sobat RH sekalian ya, pertama dia dipanggil untuk klarifikasi dan waktu itu statusnya kan belum tersangka. Yang kedua dipanggil juga statusnya belum tersangka juga. Lagi pula yang bersangkutan memang dalam kondisi yang lagi pemulihan. Lalu kenapa dipersoalkan seperti luar biasa sekali tidak hadirnya Habib Rizik tersebut? Sampai dikuntit segala. Sampai kemudian muncul 6 korban jiwa. Lalu ada narasi yang dikembangkan Kapolda yang mengatakan kalau Kapolda adalah Gajah Mada yang melawan preman kampung. Preman kampung itu banyak meresahkan warga. Ini narasi-narasi yang menurut saya tidak menggambarkan penegak hukum sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Apakah iya ya masyarakat kemudian merasa aman dan nyaman dengan ditewaskannya laskar itu? Apakah betul masyarakat merasa aman dan nyaman dengan ditangkapnya Habib Rizik? Justru saya berpikir sebaliknya. Masyarakat makin merasa tidak aman dan tidak nyaman, terutama mereka yang berani bersuara kritis. Artinya besok-besok seorang Habib Rizik saja bisa diperlakukan seperti ini, apalagi masyarakat biasa. Let's say katakanlah masyarakat biasa tersebut mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, mengkritik aparat keamanan karena melihat aparat keamanan sudah tidak proporsional lagi misalnya dalam kasus Habib Rizik ini. Bisa jadi kemudian mereka yang bersikap seperti itu juga dikenakan pasal hate speech, dianggap pasal penyebaran kebencian, pasal menghasut misalnya. Jadi justru kondisi ini adalah kondisi yang mencekam, kondisi yang tidak terlalu diinginkan oleh sebagian masyarakat. Mungkin ada masyarakat lain yang mengatakan, oh enggak, kalau dia tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan tindak pidana, kan enggak ada masalah kiai-kiai itu. Iya, kita harus pahami tindak pidana yang dilakukan mereka adalah tindak pidana dalam ranah yang sosok, dalam ranah yang saya katakan mala in prohibita, yang relatif sekali. Dan kita tahu bahwa sudah menjadi rahasia umum kalau dia pengkritik pemerintah di luar tim sukses Jokowi, di luar orang-orang yang selama ini mengendorse pemerintahan, termasuk juga aparat-aparat misalnya, mungkin akan aman saja. Ya, beberapa nama misalnya, menurut saya dengan berlebihan, ya sebenarnya sedikit kurang ajar, mengirimkan bunga ucapan selamat karena telah menewaskan 6 orang FPI. Di mana rasa kemanusiaan kita kalau kita melihat bahwa nyawa seperti mainan begitu ya? Belum lagi selesai masalahnya ini,
tiba-tiba Habib Rizik ditersangkakan. Ditersangkakan saja sudah bikin shocking. Sekarang kemudian ditangkap. Dan narasi yang dikembangkan adalah Habib Rizik memang menyerahkan diri. So, what? Apa kejahatan yang dia lakukan? Apakah dia merampok, membunuh, teroris, atau kejahatan berat lainnya seperti korupsi? Tidak. Dia ditersangkakan karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Yang Pak Mahfud, Menko Polhukam pernah mengatakan pelanggar protokol kesehatan tidak bisa dipidanakan. Bisa dipidanakan kalau dia melawan petugas. Pertanyaannya, apakah Habib Rizik melawan petugas? Apakah tidak datang pada klarifikasi pemanggilan itu bisa dianggap sebagai melawan petugas? Apalagi Habib Rizik mengirimkan lawyer pengacaranya. Dan kita tahu bahwa menurut Habib Rizik sendiri dia akan diperiksa pada hari Senin tanggal 14 Desember. Jadi sudah ada kesepakatan, tapi dia percepat. Ya, saya paham karena polisi memperlihatkan gelagat ingin menangkap. Jadi sobat era sekalian, bukan soal takut, tapi itu merendahkan martabat sesungguhnya. Coba bayangkan, kejahatannya biasa-biasa saja, tiba-tiba orang itu ditangkap dan diborgol. Itu kan sama saja dengan merendahkan. Belum dihukum tapi sudah direndahkan. Jadi dalam HAM itu dikatakan ya itulah yang namanya degrading humanity, bagi merendahkan harkat kemanusiaan. Padahal kan bisa diomongkan secara baik-baik, apalagi orangnya sudah datang. Nanti akan ditentukan ditahan misalnya. Kita tahu bahwa penahanan itu memang hak subjektif dari penyidik. Pertama, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Barang bukti apa yang mau dihilangkan? Semua barang bukti ada di tangan petugas. Kedua, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Perbuatan apa yang akan diulangi? Toh Habib Rizik sudah mengatakan stop semua kegiatan-kegiatan dia dan dia mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, melarikan diri ke luar negeri. Rasanya mungkin tidak, apalagi ada penjaminnya. Jadi sobat era sekalian, hukum itu dibuat untuk keadilan. Kalau tidak adil, namanya bukan hukum. Tapi kalau memang maksudnya untuk mengentertain kekuasaan, ya sudah, apa boleh buat. Itulah tragedi kemanusiaan kita, itulah tragedi negara hukum kita. Bahwa hukum ya masih dipakai untuk mengentertain kekuasaan, masih dipakai untuk menyenangkan kekuasaan, untuk melayani katakanlah kepentingan-kepentingan tertentu, dan para supporter bertepuk tangan terhadap tragedi kemanusiaan ini. Mereka tidak merasakan bahwa hilang 6 nyawa itu, misalnya harus datang ke keluarganya, bagaimana keluarganya menangis karena kehilangan, dianggap hal yang biasa-biasa saja. Toh yang mati itu adalah laskar FPI. Saya nggak suka FPI, bagi saya FPI brengsek, misalnya begitu. Dan kita tahu memang akhirnya agenda setting politik itu berseliweran di mana-mana. Saya harap bahwa penegak hukum dalam konteks ini benar-benar profesional, ya, netral, dan juga dilandasi rasa kemanusiaan yang tinggi ketika menegakkan hukum. Tragedi kemanusiaannya bukan pada kerumunan Habib Rizik yang dianggap melanggar protokol kesehatan, atau pidato dia yang menggebu-gebu, yang barangkali dianggap menghasut. Sekali lagi, itu malah in prohibita, subjektivitasnya sangat tinggi, tapi tragedi kemanusiaannya dan itu absolut adalah hilangnya nyawa 6 anak muda laskar FPI yang diduga tidak karena tindakan bela diri aparat keamanan, tetapi menurut beberapa pemberitaan yang ada, pendapat yang ada yang mengatakan pembunuhan, extrajudicial killing, ada yang mengatakan juga pembantaian. Itulah tragedi kemanusiaannya yang harusnya diadres terlebih dulu ketimbang memperlakukan Habib Rizik seperti ini dengan dalam tanda kutip mempermalukannya, mengatakan dia ditangkap dan takut ditangkap maka dia kemudian menyerahkan diri seperti seorang buronan, dan kedua juga nanti barangkali dia akan ditahan, sesuatu yang apakah perlu, is it necessary untuk menahan seorang Habib Rizik
agar dia tidak mengulangi perbuatannya, agar tidak menghilangkan barang bukti, dan agar tidak melarikan diri. Kita semua yang akan menjawab ini semua dengan hati nurani yang bersih dan lurus. Tapi mudah-mudahan memang penegakan hukum itu benar-benar ditegakkan selurus-lurusnya. Dan saya pribadi sebagai seorang warga negara tidak pernah merasa berkeberatan apapun terhadap penegakan hukum yang lurus. Tapi pasti sangat berkeberatan terhadap penegakan hukum yang bengkok, apalagi ada agenda-agenda tertentu di luar hukum itu sendiri. Ya, sahabat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!